Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romaulus Yahaan dalam renungan harian menurut Almanak HKBP. Sudahkah saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini? Mari kita siapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti firman-Nya dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada hari ini kami merasakan betapa banyaknya berkat yang sudah kami terima. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan akan terus bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau belajar dari firman Tuhan. Karena kami percaya hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun langkah kami, mengajari kami untuk dapat melakukan yang baik. Sehingga setiap pekerjaan baik di dalam Tuhan pasti akan berhasil dan berbuah. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Renungan harian menurut Almanak HKBP bagi kita pada hari ini, Rabu 10 Desember 2025, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Dalam bahasa Batak, ulau ni apostel sia ayat 10 pitu, demikianlah dikatakan. Jadi hehema si Ananias, dibongoti ma bagasi, diapehon ma tangan na tu ibana huhud didok. O Saul anggia, disuruh Tuhani doau, ima Jesus nani idami di pardalananmu rotuson. Asa sumuang marnida huhud gokton di parbadiaho. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah tokoh teladan keberimanan orang-orang yang percaya. Tapi biar kita ingat kembali, Paulus itu tidak serta-merta tiba-tiba menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus yang setia. Panggilan Paulus menjadi Rasul Kristus itu luar biasa. Karena apa? Karena sebelumnya kita mengetahui bersama-sama sebelum menjadi Paulus, ia adalah seorang Saulus. Saulus ini adalah seorang Yahudi yang kuat, Yahudi yang taat, yang berpendidikan, dan tentu dia seorang yang kaya raya. Dalam semua yang dia punya, tentu Saulus sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9 dimulai dari ayat 1. Dia mempunyai iman yang berkobar-kobar untuk yang ia percaya. Dan juga semangat yang berkobar-kobar untuk membunuh murid-murid Tuhan atau pengikut-pengikut Yesus. Sehingga Saulus sangat bertekad untuk meminta surat kuasa kepada imam besar agar diberi kuasa untuk menangkap perempuan atau laki-laki yang hidup berjalan mengikuti Tuhan Yesus dan menangkap mereka serta membawa mereka ke Yerusalem, tentu untuk dibunuh. Saudara-saudara, kita mengetahui dalam perjalanannya menuju Damsyik, dan ketika Paulus atau Saulus hampir tiba di kota, cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, sehingga Saulus rebah di tanah dan ia mendengar suara dari sorga. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Baik itu dengan nyata-nyata kita lakukan dengan tangan, dengan mulut dan perbuatan kita.
Tuhan juga tahu apa yang ada di dalam hati kita. Rencana apa yang kita perbuat, sebagaimana rencana yang telah disusun oleh Saulus di dalam hatinya. Lihatlah saudara, ketika kita membaca kehidupan Saulus, kita mengetahui Tuhan tidak mau membiarkan ia demikian. Tuhan mau memakai Saulus seperti yang dia mau atau seperti yang dikehendakinya. Seperti apakah itu? Paulus buta. Dia diizinkan tidak dapat melihat apa-apa. Sampai orang-orang yang ada di sekitarnya pun terheran-heran. Suara dari manakah itu? Siapakah yang membuat Saulus ini menjadi buta? Lalu Tuhan mengutus Ananias, yaitu salah seorang pengikut Tuhan, untuk menemui Saulus. Dan itulah yang terjadi dalam renungan kita pada hari ini. Lalu pergilah Ananias ke situ, artinya menemui Saulus. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Tuhan memulihkan, dan pemulihan Tuhan melalui Ananias, murid yang dikasihinya. Saudara-saudara, setiap kita boleh dipulihkan Tuhan dengan cara apa saja, sehingga kita boleh dipakai Tuhan, seperti Paulus dipakai oleh Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, sebagaimana Saulus yang diubah dan dipakai Tuhan sebagai Paulus untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Memberitakan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang tidak seperti kita harapkan. Kita jatuh, kita gagal. Mari kita merenungkan, jangan-jangan itu adalah cara Tuhan untuk memulihkan kita. Jangan-jangan itu jalan Tuhan untuk menolong kita. Tapi satu yang perlu kita ingat, ketika Tuhan telah memulihkan kita, menolong kita, Dia mau memakai kita sebagai alatnya. Tuhan mau memakai kita sebagai pemberita-pemberita Injil Kristus, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Karena itu saudara-saudara, marilah kita dipakai sebagai duta-duta kerajaan sorga untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus Kristus Sang Juru Selamat di tengah-tengah dunia. Terlebih-lebih di masa-masa Advent ini, biarlah melalui pemberitaan kita semakin banyak orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh dipakai sebagaimana Engkau memakai Ananias, sebagaimana Engkau memakai Paulus untuk menyampaikan kabar baik, untuk melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kami. Pakailah kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Jangan biarkan kami lalai Tuhan untuk menyaksikan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui kesaksian-kesaksian kami, semakin banyak orang melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi. Berkati kami dalam segala pekerjaan hari ini. Biarlah kami mampu melakukannya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang, keluar dari penderitaan, keluar dari kesedihan. Tuhanlah yang menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Secara khusus saudara-saudara kami yang terdampak bencana di Bonapasogit, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sekitarnya. Biarlah saudara-saudara kami dikuatkan dan mereka tetap teguh percaya pertolongan Tuhan selalu nyata. Tuhan bisa memakai cara apa saja, untuk menolong saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang memberkati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.